Saya akan sharingkan beberapa tips kalau teman-teman mengalami case ikan buang telur seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke edukasinya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, only shop designer talking Prada, Louis, Gucci stores. I just met an Asian bitch and ate her like a sushi roll. Freaky ass bitch, put my tongue all in her booty hole. She ain't had no titties, but she had that Nicki booty though. Oh shit, let me go quick and my flow sick. No shit, hella froze rich, you should know this. Black car with some black rims and some ghost whip. Whoa bitch, never sneak this on some old shit. Damn, nigga, I'm back in motion. I told them niggas they ain't stopping the ocean. I swear to God, I'm about to cause a commotion. I'm busting harder than a swarm full of locusts. Oh yeah, I got Oke teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita hari ketiga dan hari terakhir untuk tahap awal di Tegal. Di vlog sebelumnya mungkin teman-teman sudah sempat nonton. Ada beberapa edukasi sharing terutama untuk penghobi koi yang masih baru atau masih awal. Sebetulnya ini sekali lagi bukan apa-apa. Kalau patokan saya kategorikan baru atau awam atau newbie atau apalah itu tuh sebetulnya saya pun mengalami itu kalau masih di bawah 3 tahun. Biasanya kalau memang masih di bawah 3 tahun atau mungkin ada yang lebih, memang secara kolam, secara ibaratnya standar-standar yang harus dipenuhi untuk keeping koi dan segala macam itu memang biasanya masih ngasal dulu ya, dengan mau ikan koinya yang kualitas seperti apapun, tapi biasanya kolamnya awal itu rata-rata tuh salah dulu. Makanya dengan hadirnya Blaze ini sebetulnya Blaze ini kepingin meng-shortcut atau memangkas supaya intinya customer yang memang kepengen hobi koi secara serius atau keeping ikan koi secara serius itu tidak perlu ngalamin fase salah-salah seperti saya dulu atau seperti beberapa customer seperti case contoh di Tegal ini. Nah pagi ini sebetulnya kita nggak akan bahas kolamnya secara detail karena ini juga masih dalam tahap bongkaran nih, teman-teman lihat ya. Makanya saya selalu bilang saya tuh lebih suka ngerjain dari nol, dari baru. Karena ini capek sekali nih bongkar cor-coran beton seperti ini pakai jackhammer 2, 3. Ini baru hari ketiga aja baru dapat segini ya. Dan ini memang yang seperti di video sebelumnya, sebetulnya secara sipil dan konstruksi kolam ini sudah oke. Tapi sistemnya baik di kolam, di filter, spek media, spek equipment, kemudian layout untuk kolamnya memang saat itu yang belum dipikirkan secara maksimal. Nah sekarang kita mau edukasi teman-teman. Nah sekali lagi saya mengingatkan ya untuk para pemain koi yang baru, terutama kalau yang senior pun masih ada yang tidak sadar ini ya, saya sampai ngelus dodo lah istilahnya bahasa Jawanya ya. Jadi salah satu yang penting itu yang kita harus prepare dan siapkan itu adalah tempat karantina gitu loh. Jangan tawar-menawar. Ya sempat ada beberapa customer tuh sampai ngasih masukan, Pak Ade kalau setiap bikin kolam baru langsung ditawarkan juga dengan fasilitas karantinanya bla bla bla. Sudah pernah saya coba teman-teman, sudah saya pernah coba, tapi terima kasih ya masukannya ya. Kenapa sih masalahnya? Nanti saya menyarankan ini, contohnya ya, yang diameternya ini kan 1,5 ya Val ya. Nanti ditawar, Pak kebesaran Pak, yang 70 cm aja ada nggak? Nanti saya udah mau beli ini nih, Pak ini jangan yang ini Pak, kurang enak dilihat. Wah rewel-rewel teman-teman. Jadi maaf sekali lagi bukan kita nggak mau, tapi udahlah tugas saya mengingatkan setelah proyek jadi, kolam jadi, ikan masuk Pak, karantina harus punya speknya ini. Kalau mau segera dipenuhin syukur, kalau enggak pun ya sudah minimal saya udah kasih tahu. Karena memang ini hal yang kalau dari dulu saya lihat, bahkan sampai sekarang pun saya masih sering menemui baik di sosmed, baik di update grup, di grup WA dealer lain, itu masih banyak ya, contohnya lah karantina pakai styrofoam seperti ini. Ya ini bukan karantina ya, ini karena kemarin yang telur ini nanti kita akan bahas. Intinya teman-teman siapkan tempat karantina yang layak dan yang standar seperti itu. Nah teman-teman lihat video yang kemarin waktu buang telur awal, kamu shoot nggak Val? Nah ini hari kedua teman-teman, airnya coba di shoot Val. Sekarang udah better ya, memang masih agak berkabut sedikit, tapi intinya sudah better. Nanti saya akan sharingkan beberapa tips kalau teman-teman mengalami case ikan buang telur seperti itu. Enggak, kemarin kan cuma kita turunin sekitar 20%, air ganti baru lagi, sore buang lagi sedikit. Nah itu nanti kita akan bahas, tidak boleh terlalu drastis. Nah ini fat kedua, aman-aman aja teman, dari awal memang ini juga yang sudah paling bening, paling bersih.
Dan ingat, ikan dengan habitat air yang baru, ini sebagian karantinanya ini pakai air kolam ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung fresh air baru semua, dan jangan ikan kemudian langsung dipindah, di running dulu, diputar dulu. Nah ini yang fed ketiga teman-teman, masih agak berkabut sedikit, nanti kita akan lakukan pergantian atau water change. Nah sekarang kita masuk ke edukasinya teman-teman. Yang pertama teman-teman, saat ikan koi di fed ada masalah di air, salah satu patokannya itu air teman-teman. Kamu shootnya ke sini terus saja Pak. Jadi saya tuh selalu bilang bahwa sebetulnya kita piara koi itu piara air kan. Saya pernah berkali-kali juga edukasi itu ya. Kita nggak akan bahas lebih detailnya, tapi intinya kalau dari kualitas airnya itu ada sesuatu teman-teman, entah berbusa, berbuih, berkabut, keruh sekali seperti kemarin, intinya itu ada problem, titik. Nah, apalagi saya tahu teman-teman, kita ini sayang banget sama koinya ya. Kadang sampai puasa aja itu orang masih ada yang nanya, Pak puasa nggak kasihan Pak, nggak kelaparan Pak. Dalam hati saya sampai, ya capek juga ya neranginnya ya. Jadi jangan samakan ikan koi itu dengan pencernaan manusia teman-teman. Manusia sehari nggak makan ya teler, semaput. Noval nggak makan seharian pingsan gitu loh. Koi berminggu-minggu pun nggak apa-apa, paling agak kurus sedikit, tapi demi kesehatan. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau disarankan puasa, jangan tawar-menawar. Jangan nanti kalau sudah Pak, nanti ikan saya kapan Pak mulai makan lagi, apa puasanya aja baru sehari gitu loh. Nah ini dari sejak dipindah sampai sekarang, berarti ini sudah sekitar 3 atau 4 harian Pak. Ya kan, nah masih berkabut Pak, nanti sore kita lakukan pergantian air lagi. Poin pertama yang harus dicatat, kalau ikan di fed karantina ada masalah, itu harus puasa dan kita lihat patokannya di air. Jelas ya teman-teman ya, itu dari situ. Nah sekarang kedua, patokan apa sih yang kita bisa lihat secara kasat mata untuk fed atau ikan-ikan yang dikarantina? Pergerakan ikan. Nih Val, lihat, kamu lihat pergerakan ikannya. Biasanya kalau saya kagetin sedikit ya. Nah, dia responnya itu, geraknya itu dia cepat, tapi jangan sering-sering ya, nanti stres ya. Tuh, dia ada reaksi lah intinya. Kita tes juga yang sini Val. Nih. Oh ini kalau ini udah pasti fit itu ya, dia ada reaksinya, kaget-kaget apa itu malah bagus. Kalau yang diem, bengong, bahkan mojok, nah itu ya agak bahaya. Nanti kita mungkin kalau next ada case seperti itu, kita nanti juga akan kasih edukasi. Tuh lihat, rata-rata sih oke semua lah intinya. Kalau dari pergerakan, kemudian perilakunya, kemudian parameter airnya yang tadi saya lihat sudah oke. Nah yang terakhir teman-teman, yang saya juga mau ingatkan, perhatikan secara kasat mata bodi ikannya. Nih lihat, kamu shoot ikannya, kalau pas kamu lihat, terus deketin aja Val. Yang pertama, ada nggak gurat-gurat merah, ada nggak memar-memar, ada nggak white spot atau segala macam. Wah itu kasihan ya Pak, lapar minta makan. Iya, tapi biar dulu. Ingat sekali lagi, justru kita ini sayang sama mereka, justru kita ini sangat peduli dengan mereka. Kita sabar, jangan buru-buru kasih makan dulu. Nanti setelah dikasih makan di fed pun, itu juga bukan kasih makan yang normal kayak di kolam. Ya, sifatnya hanya selingan aja, sehari paling sekali, itu pun sedikit, hanya beberapa butir, sampai nanti kolam baru jadi. Tuh, lihat. Bersih kan badannya? Iya, bersih. Ya, bersih dan warnanya itu nggak ngedrop. Kalau dia bersih tapi warnanya kok pucet sekali, apa ada ngeping-ngepingnya, itu juga biasanya hanya stres seperti itu ya. Jadi saya ulang teman-teman, yang pertama untuk koi lover, baik yang amatir, yang sudah jalan agak lumayan ataupun yang senior, sediakan fed karantina yang layak ya, yang pantas, yang jangan menyiksa ikan ya, itu ya poin pentingnya ya. Yang kedua, saat di fed karantina ikan ada masalah itu, yang kita lihat pertama parameternya itu adalah air. Airnya berkabut enggak, keruh enggak, berbuih enggak, berbusa enggak gitu. Nah yang ketiga itu pergerakan ikan. Ikannya di fed gimana nih? Bengong, sleeping. Nah ini nanti kapan-kapan kita bahas lah, ada istilah sleeping. Itu biasanya ikan baru atau yang terutama fresh dari Jepang ya. Jadi dia seperti tidur kayak mati tapi nggak mati. Nanti dikagetin gitu bangun gitu loh ya. Nanti next ya kalau ada contohnya ya. Saya suka memberikan edukasi dan sharing kalau ada contohnya. Nah yang keempat yang terakhir, perhatikan badan ikannya. Warnanya, ada memarnya enggak, ada white spotnya enggak, ada gurat-gurat merahnya enggak, dan segala macam. Tapi overall 3 fed ini
sudah aman, sudah better, tinggal satu vet yang buang telur ini aja yang ibaratnya kemarin mesti harus kita water change beberapa kali. Nah, sekali lagi ya, untuk masalah buang telurnya itu karena saya tidak punya pengalaman yang cukup, ya ini ya intinya kita coba aja, karena di sini ada beberapa jantan, siapa tahu nanti netes. Kalau nggak netes ya udah buang. Ya, jadi diaerasi, oksigen, kadang di dripping air sedikit dan lain-lain ya. Kok kayaknya sih kalau menurut saya sih gagal juga sih. Tapi ya sudahlah, coba aja dulu. Jadi teman-teman yang ngalamin case buang telur, jangan panik, jangan ibaratnya bingung juga. Yang penting tadi harus puasa total, water change juga nggak boleh langsung sekaligus, bertahap. Yang pasti teman-teman pastikan tempat karantinanya atau vet karantinanya itu layak. Pertama ada sirkulasi tong seperti ini, ya, muter dengan pompa dan ada aerasi oksigen. Nah, mungkin untuk edukasi mengenai ikan vet karantina dan ada case buang telur atau gendong telur seperti itu, saya better buang telur di vet seperti ini daripada buang telur di kolam. Wah, itu setengah mati bersihnya ya. Dan kita udah pernah, selama saya main koi sejak 2010, saya ngalamin buang telur di kolam itu udah 3 kali ya, udah cukup lah. Makanya sekarang jujur kalau lihat ikan female yang perutnya udah agak gede, saya agak trauma. Itu langsung saya angkat ke vet, langsung saya kasih pejantan ya. Intinya jangan sampai brawl di kolam. Kalau sudah brawl seperti ini, balik kolam, wah growth-nya apa biasanya bisa lebih maksimal. Nah teman-teman, jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe. Nanti update berikutnya video-video dan masih ada beberapa project yang kita belum upload. Yang penting terus saksikan dan semoga video-video dari kami bisa terus berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan see you di video-video berikutnya. Bye.